mulia, elegan, dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Pembahasan yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diselisih oleh Ahlul Bidah. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, dan kita sedang dalam pembahasan tentang beriman kepada Allah SWT, khususnya berkaitan dengan iman kepada sifat-sifat Allah SWT, di mana beliau paparkan dengan pemaparan yang cukup panjang atau yang cukup banyak dalam rangka karena dari sinilah diantaranya perbedaan yang sangat nyolok sekali antara Ahlul Bidah dengan Ahlus Sunnah, di mana Ahlul Bidah melakukan tahrif atau bahkan melakukan taktil, yaitu melakukan penyimpangan terhadap nama dan sifat Allah SWT, yang ini merupakan akar daripada terwujudnya atau terjadinya berbagai macam bentuk penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga rusaknya agama diantaranya berawal dari penyimpangan mereka dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara praktis sesungguhnya berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala sangat berkaitan sekali dengan kualitas kesempurnaan ibadah kita, di mana semakin orang memahami nama dan sifat Allah Ta'ala, semakin menyempurnakan ubudiyah dia kepada Allah Ta'ala. Jangan lupa perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i wa sifat allati yutali'u 'alihal bashar. Orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama dan sifat yang Allah telah ajarkan, Allah telah terangkan kepada mereka. Sehingga semakin seorang hamba memahami nama dan sifat-sifat Allah SWT, maka semakin sempurna kualitas ibadah dia. Apabila dia memahami dan kemudian dia mengimaninya dan dia mewujudkan ubudiyah sesuai dengan kandungan nama dan sifat tersebut. Karena setiap sifat Allah menuntut kita melakukan amaliyah ubudiyah yang sesuai dengan sifat Allah tersebut. Seperti umpamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala At-Tawwab, Allah zat yang banyak menerima taubat. Tuntutan kita adalah bagaimana seorang hamba setelah dia tahu Allah At-Tawwab, dia suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghafur, bagaimana seorang hamba dia suka kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu zat yang As-Sami Al-Ali, Allah adalah As-Sami Al-Alim, zat yang mendengar, melihat, Allah mengetahui segala perbuatan manusia. Sami'un, Alimun, Basirun, bagaimana tumbuh muraqabah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Oleh karena itulah semakin dia memahami nama dan sifat Allah, semakin sempurna yakni ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, kita masuk pada pembahasan ma'iyatullah, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau bawakan pembahasan tentang ma'iyatullah setelah menerangkan tentang istiwa dan uluwullah. Ini sangat tepat sekali. Karena di antara kerancuan yang ada di tengah-tengah masyarakat, tidak bisa memahami antara kebersamaan Allah dengan ketinggian Allah dan istiwa Allah di atas arsy. Ketika beliau menjelaskan tentang istiwanya Allah di atas arsy dan Allah sifat ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah modal pertama untuk kita mengimani Allah ini berada dalam ketinggian zat-Nya dan Allah istiwa di atas arsy-Nya. Dan telah kita jelaskan tentang istiwanya Allah dan sifat uluwnya Allah. Sifat istiwa berkaitan dengan sifat fi'liyah, yang kita hanya bisa menetapkan istiwanya Allah dengan nas. Adapun sifat ulu bagi Allah adalah sifat dzatiyah.
di mana kita bisa menetapkan sifat ulu Allah pertama dengan nas Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma, kemudian akal dan dalil fitrah berkaitan dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan telah kita lewati pembahasannya. Sekarang kita membahas tentang sifat ma'iyah. Ma'iyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan ketinggian Allah, ini Allah bersama dengan para hambanya, para makhluknya. Ada beberapa pembahasan yang perlu kita pahami berkaitan dengan ma'iyah. Yang pertama adalah macam-macam ma'iyah. Ma'iyatullah ada dua. Ma'iyatullah yang ammah dan ma'iyatullah yang khasah. Ma'iyatullah yang ammah artinya ma'iyatullah yang ini kebersamaan Allah terhadap setiap orang. Baik itu dia kafir atau mukmin, dia fasik atau taat, maka semuanya dalam kebersamaan Allah SWT. Artinya mereka dalam liputan Allah, liputan ilmu Allah, liputan pendengaran Allah, liputan penglihatan Allah. Allah mengetahui semua keadaan mereka, Allah mengetahui segala-galanya. Ini adalah ma'iyatullah yang amah. Sehingga tidak ada yang keluar daripada liputan Allah SWT. Allah bersama mereka. Ini dalam kelasimannya, yaitu Allah mengetahui mereka, melihat mereka, mendengar mereka, dan Allah dengan zatnya di atas arsy-Nya, dalam ketinggiannya. Bersama itu Allah menyaksikan, melihat semua kondisi kayak para makhluknya. Dan ini bukan takwil, tapi ini adalah tafsir kelasiman namanya. Tafsir kelasiman, karena tadi kita sampaikan tafsir para ulama itu ada tafsir bil mutabaqah, kemudian tafsir butadamun, tafsir bil bitalasum. Kalau mutabaqah umpamanya menerangkan rumah, menyebutkan rumah sebagaimana rumah bangunannya, ada kamarnya, ada ruang tamunya, ada terasnya, ada halamannya. Ini rumah mutabaqah seperti barang yang diterangkannya. Yang kedua mutatamun, kandungannya. Rumah Anda sebutkan kamar mandinya atau kamar tidurnya, itu namanya tadamun, bagian daripada rumah tersebut. Kandungan daripada rumah tersebut. Kelasimannya menyebutkan rumah, berkaitan Anda sebutkan ini tentang arsiteknya. Karena kelasimannya ada rumah, ada arsiteknya. Atau ada yang bangunnya. Demikian pula berkaitan dengan ini ma'iyatullah tersebut. Adapun ma'iyatullah yang khasah, ma'iyatullah yang khusus, itu ada dua juga. Ma'iyatullah khusus berkaitan dengan pribadi seseorang, dan ma'iyatullah yang berkaitan dengan sifat. Ma'iyatullah yang khasa ini yang berkaitan dengan sifat umpamanya, innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah bersama dengan orang mereka bertakwa dan Allah bersama dengan orang mereka berbuat baik. Sifat bertakwa kepada Allah, berbuat baik, ini sifat. Allah bersama dengan orang yang seperti ini. Kemudian ma'iyatullah berkaitan dengan khasa, ini pribadi tertentu yang Allah sebutkan. Umpamanya kema'iyatullahnya Nabi Allah bersama dengan Nabi dan Abu Bakar Siddiq ketika keduanya di gua. Kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Demikian pula Nabiullah Musa dan Harun ketika berdakwah, yaitu menghadapi Fir'aun. Apa kata Allah? Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama dengan engkau berdua, aku mendengar dan aku melihat. Ini adalah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ammah, ada yang ini khasah. Kemudian ma'iyatullah yang ammah itu melazimkan peliputan Allah kepada semua para hambanya. Di mana Allah mengetahui semua keadaan para hamba, Allah mendengar semua perihal para hamba, Allah melihat semua perihal para hamba. Ini adalah liputan ma'iyatullah yang amah, yaitu berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Semua hamba dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ini ma'iyatullah yang amah. Adapun ma'iyatullah yang khasah dan berkaitan masalah sifat, ini adalah berkaitan dengan keridhaan Allah, dukungan Allah, kemudian pertolongan Allah. Ini adalah ma'iyatullah yang khasah. Ini pembahasan pertama. Jadi ma'iyatullah ada dua. Ada yang ammah, yang umum, ada yang khasah, yang khusus. Kemudian pembahasan kedua, ma'iyah ini hakiki atau kinayah. Ma'iyah hakiki atau kinayah. Para ulama, para salaf kita, sebagian besar mengatakan adalah kinayah. Kinayah tentang ilmu Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya.
yang berkaitan dengan rububiyah Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum, di mana Allah bersama dengan kalian. Ini Allah mengetahui keadaan kalian, Allah mendengar segala ucapan kalian, Allah melihat segala perbuatan kalian. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mampu di atas kalian semuanya. Allah yang akan menghakimi, menetapkan atau memutuskan semua perkara di antara kalian. Ini namanya adalah tafsir bitalasum. Ini tafsir dengan kelasimannya, bilazimiha. Tafsir dengan kelasimannya. Bukan takwil, ini bukan tahrif atau bukan takwil. Tetapi Syekhul Islam lebih memilih kepada ma'iyatullah adalah hakiki. Ini bersama dengan Allah, bersama dengan para makhluk hakiki, tetapi tidak seperti yang dibayangkan oleh manusia. Ma'iyatullah, ya ma'iyatullah ini yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pembahasan tentang ma'iyah. Ma'iyah itu sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah sifat yang senantiasa melekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat fi'liyah sifat yang berkaitan dengan iradah, keinginan Allah untuk berbuat sesuatu. Maka di sini tafsil. Kalau berkaitan dengan ma'iyatullah yang amah, yang umum, kebersamaan Allah kepada para hamba Allah, kepada para makhluk Allah, yakni yang Allah mengetahui mereka, melihat mereka, mendengar mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menguasai mereka semuanya. Ini adalah, kalau ini yang dimaksudkan dengan ma'iyatullah, ini maksudnya sifat dzatiyah. Sehingga kalau ma'iyatullah yang amah, itu maksudnya adalah sifat dzatiyah. Sifat yang senantiasa melekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ma'iyatullah yang khasah, ini berkaitan dengan sifat ini fi'liyah. Adapun ma'iyatullah yang khasah berkaitan dengan sifat ini fi'liyah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya memberikan pertolongan, memberikan pembelaan kepada ini pribadi-pribadi yang khusus atau kepada orang-orang yang memiliki sifat yang telah disebutkan di dalam ini beberapa ayat. Allah bersama dengan mereka yang bersabar, yang berbuat baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkaitan dengan sifat ma'iyah pula, pembahasan berikutnya adalah apakah antara sifat ketinggian Allah yang telah kita bahas kemarin dengan sifat ma'iyah ini ada pertentangan. Tentu jawabnya adalah la tanaqub. Sama sekali tidak ada pertentangan antara keduanya. Sama sekali nggak ada pertentangan antara keduanya. Antara penjelasan tentang sifat ketinggian Allah Ta'ala, Allah dalam ketinggian dzatnya dan juga sifatnya, dengan ini sifat ma'iyah kebersamaan Allah dengan para makhluknya. Dilihat dari beberapa sisi. Satu, yang mengatakan Allah dalam ketinggiannya dan yang mengatakan Allah bersama dengan para hambanya, Allah sendiri. Allah sendiri. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang dua hal yang saling bertentangan, yang saling tanaqub. Allah berbicara dengan ilmu Allah, Allah berbicara dengan kejujuran Allah, Allah berbicara dengan ini kefasihan, kejelasan, keindahan ungkapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mustahil pembicaraan Allah, perkataan Allah tanaqub. Yang kedua, sisi yang kedua, bahwasanya antara ulu dan ma'iyah sama sekali tidak ini bertentangan. Sama sekali dari asalnya tidak bertentangan. Kalau di kalangan makhluk kita bisa mengatakan, yakni al-qamar ma'ana wa nahnu nasir, bahwa bulan bersama dengan kita dan kita sedang berjalan. Kitanya berjalan, bulannya tetap di atas, dan kita mengatakan al-qamar ma'ana, bulan bersama dengan kita. Kebersamaan bulan dengan kita bukan berarti bulannya itu ngelengket dengan kita, gandeng dengan kita, ini beriringan dengan kita. Bulannya tetap di atas, tapi kita mengatakan dan kita ini dan bulan bersama dengan kita. Demikian pula ini wasamsu ma'ana wa nahnu nasir. Ini matahari bersama kita, sedangkan yaitu kita berjalan. Sehingga kebersamaan matahari dengan kita itu tidak melazimkan matahari, yakni matahari yaitu mengiringi kita.
Matahari tetap di atas, kita hanya berjalan di muka bumi, dan kemudian dikatakan, dibenarkan, kita mengatakan kita berjalan bersama dengan matahari. Kita berjalan bersama dengan matahari. Ini adalah kalangan makhluk mungkin. Kalau di kalangan makhluk itu sangat mungkin, maka di kalangan yang antara Allah dengan makhluk sangat lebih mungkin. Ini namanya min babil aula. Kalau di antara para makhluk itu kita bisa mengatakan, yakni kebersamaan yang tetap menjadikan makhluk itu di atas, kita berjalan bersama dengan matahari, kita berjalan bersama dengan bulan, sedangkan matahari dan bulan tetap di atas, tidak bersama dengan kita, tidak mendampingi kita. Maka ini sangat mungkin kita ungkapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah min babil aula. Kemudian demikian pula tidak ada udzur, bahasanya seandainya yaitu di kalangan para makhluk ini boleh diungkapkan ungkapan tadi, yakni kebersamaan yang tidak mengharuskan, yaitu beriringan zatnya itu, maka berkaitan dengan Allah adalah Allah a'zam wa ajal. Allah lebih layak lagi untuk dikatakan dan diungkapkan, yakni seperti itu. Sehingga kebersamaannya Allah berpisah dengan para makhluknya. Allah di atas dan kemudian makhluknya di bumi. Rasulullah SAW, beliau mengungkapkan dalam hadis beliau dengan ungkapan, Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, engkau adalah sahib, teman fis safar, dalam perjalanan. Allahnya di atas, kemudian ini kitanya di bumi safar. Dan kita mengungkapkan ini Allah bersama dengan kita. Ini adalah adalah hal yang Nabi ungkapkan dengan ungkapan demikian. Sehingga ungkapan mayatullah bersama dengan para hambanya, ungkapan Allah, ungkapan Rasulullah SAW, dan tidak ada kesulitan, tidak ada yang aneh yang demikian berkaitan dengan kuasa Allah SWT. Jangan bayangkan dengan makhluk. Seperti umpamanya Nabi katakan ketika seorang hamba dalam salatnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, mengucapkan kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah mengatakan, Hamadani abdi, hambaku memujiku. Allah tidak bingung, miliaran hamba mengucapkan kalimat ini, dan ini Allah menjawab setiap perkataan hamba yang membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Allah katakan hamadani abdi, hambaku memujiku. Maka tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang manusia yaitu bayangkan mustahil, tidak mustahil bagi Allah Ta'ala. Tapi kalau Anda menjawab perkataan orang, 100 orang saja mengatakan begitu, lalu Anda jawab bersamaan, nggak bisa. Satu-satu nggak bisa. Tapi Allah SWT, dat yang maha kuasa, dan Allah adalah yang seperti itu gampang bagi Allah SWT. Intinya bahwasanya Allah SWT yaitu sangat memungkinkan dengan ungkapan apapun. Allah di atas arsy-Nya, Allah di atas arsy-Nya, dengan kebersamaan Allah kepada para hambanya. Sangat sama sekali tidak ada pertentangan sedikit pun yang ungkapan-ungkapan ini tersebut. Kemudian adapun menanyakan tentang perkataan Anda, bagaimana Allah dalam ketinggiannya dan bersama dengan para makhluk, yang jelas ini termasuk di antara soal pertanyaan bid'ah yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Dan telah kita sampaikan bahwasanya dengan ungkapan apapun sangat mungkin Allah di atas dan Allah bersama dengan kita, sebagaimana ungkapan dalam bahasa yang telah kita ini sampaikan tersebut. Dan kita wajib mengimani Allah dan Rasulnya sebagaimana yang Allah dan Rasulnya telah ungkapkan kepada kita. Di antaranya Allah menjelaskan tentang ma'iyahnya dalam bersama dan ketinggian Allah. Allah mengungkapkan ini kebersamaannya dengan ini para makhluknya. Kemudian kalau Anda mengatakan bagaimana bisa Allah dalam ketinggiannya dan Allah bersama dengan para makhluknya, pertanyaan Anda bagaimana, itu artinya menggugat perkataan Allah Ta'ala.
Artinya Anda menggugat perkataan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah berkata itu dengan ilmunya, dengan kejujurannya, dengan kefasihannya. Berarti Anda menggugat tentang ilmu Allah, menggugat tentang kejujuran Allah, menggugat tentang kefasihan Allah yang telah mengungkapkan kepada kita sekalian. Kemudian, di antara pembahasan tentang ma'iyah adalah ada beberapa syubhat, kerancuan yang dilontarkan oleh seorang. Di mana mereka yaitu mengatakan mustahilnya bersama dengan Allah, bersama dengan kita, sedangkan Allah dalam ketinggiannya. Di antara syubhat yang mereka katakan adalah bahwa zahir lafaz adalah Allah bersama dengan kalian. Wa huwa ma'akum. Syubhat mereka tidak ada yang kita fahami tentang Allah bersama dengan kita kecuali mukhalatah wal musahabah fil makan, kecuali Allah bercampur atau bersama dengan kita di suatu tempat. Di antara syubhat yang mereka lontarkan ini Allah bersama kita berarti Allah bercampur dengan kita dan Allah ini bersama dengan kita di suatu tempat. Bagaimana bantahannya? Yang pertama, bahwasanya zahirnya tidak seperti yang kalian sebutkan tadi. Zahirnya tidak seperti yang kalian fahami, bahwasanya ketika Allah mengatakan wa huwa ma'akum, berarti Allah bercampur dengan kita dan kemudian Allah ini bersanding dengan kita. Itu tidak seperti itu zahirnya. Kalau seandainya zahirnya seperti itu, seperti yang kamu fahami, berarti antar ayat itu tanaqub, pertentangan. Yang mengungkapkan Allah dalam ketinggiannya, Allah sendiri. Yang mengungkapkan Allah bersama dengan para makhluk, Allah sendiri. Dan tidak mungkin antara perkataan Allah itu tanaqub. Tidak mungkin antara perkataan Allah itu bertentangan satu dengan yang lainnya. Berarti ada kesalahan di dalam memahami apa yang Allah sebutkan tersebut. Ayat Allah menegaskan Allah istiwa di atas arsy-Nya. Dan Allah bersama dengan para makhluknya. Tidak ada pertentangan sama sekali antara perkataan Allah tersebut. Mustahil perkataan Allah bertentangan. Ini jawaban pertama. Yang kedua, perkataan Anda bahwasanya ma'iyah itu tidak bisa difahami kecuali bercampur dan bersama dalam satu tempat. Ini adalah terlarang, tercegah. Tidak seperti itu. Ma'iyah itu bisa maknanya itu bercampur, bisa maknanya itu beriringan, yaitu beriringan jasad, bisa maknanya itu kebersamaan, berkaitan dengan kelasiman yang tidak bercampur dan tidak beriringan secara jasad. Contoh umpamanya, ungkapan isquni labanan ma'ama. Berikan aku minum susu bersama air. Atau isqi labanan ma'ama. Berilah minum susu bersama air. Susu bersama air itu artinya bercampur. Ini secara bahasa satu. Sehingga ada ma'a yang mananya adalah bercampur. Yang kedua, ada ma'iyah yang melazimkan musahabah. Kebersamaan zat. Momanya wajadtu fulanan ma'a fulan yamsyian. Aku dapatkan fulan dan fulan itu dia berjalan bersama. Dua orang ini berjalan bersama. Berarti fulan dan fulan itu beriringan secara zat. Dia berjalan bersama. Ini ma'iyah dengan makna yaitu musahabah, yaitu beriringan atau kebersamaan secara zat, yaitu dia bersama dua orang tadi. Ada ma'iyah yang tidak melazimkan bercampur, tidak melazimkan musyarakah atau keberadaan dua zat tersebut. Contoh umpamanya sang panglima bersama dengan pasukannya atau presiden bersama dengan pasukannya. Ini manusia bukan berarti presiden bersama dengan pasukan mereka secara zat. Ini adalah bisa presidennya di istana, kemudian pasukannya di lapangan, dan presiden bisa mengatakan, ini aku bersama dengan kalian. Atau orang mengatakan, istriku bersamaku. Istriku bersamaku.
Padahal istrinya tidak bersama dengan dia. Istrinya di rumah, dia ini di kantor. Tapi dia bisa mengatakan ungkapan istriku bersamaku. Dan ini ungkapan harian yang bisa kita fahami. Ungkapan-ungkapan harian yang sering diucapkan oleh seseorang. Sehingga ma'iyatullah berarti tidak mesti harus kemudian zatnya campur dengan makhluk. Tidak mesti zatnya beriringan dengan makhluk. Tapi ma'iyatullah seperti yang diterangkan Allah sendiri. Bersama dengan ketinggian Allah, maka Allah membersamai dengan para makhluknya. Membersamai dengan para makhluknya, yaitu kebersamaan yang berkaitan dengan ilmunya, kelak kemudian kekuasaannya, pendengarannya, penglihatannya. Allah membersamai mereka, ini semua. Ini termasuk namanya tafsir bitalasum, seperti yang telah kita sampaikan. Tafsir para ulama itu ada yang bil mutabaqah, ada yang bitadamun, ada yang bitalasum. Bil mutabaqah itu menerangkan apa yang berkaitan dengan zatnya tersebut. Anda terangkan rumah sebagaimana ungkapan rumah dari pondasinya, dari atapnya, kamarnya, ruang tamunya, halamannya. Ketika Anda kemudian yaitu menerangkan tentang rumah dan hanya menyebutkan bagiannya, kamar mandinya atau yaitu kamar tidurnya, itu namanya tadamun, yang kandungan di rumah tersebut. Anda tafsirkan rumah dengan dengan kelaziman yang umpamanya menyebutkan tentang arsiteknya, itu namanya kelaziman tafsir bitalasum. Demikian pula berkaitan dengan keberadaan Allah SWT. Ketika kita mengatakan Allah bersama dengan kita, maka di antara kelaziman Allah bersama dengan kita ada kelaziman rububiyahnya. Ini Allah mendengar kita, perkataan kita, melihat kita, dan seterusnya. Kemudian orang yang mengatakan bahwasanya Allah bersama kita itu mengharuskan yaitu bercampur dan musahabah, ini akan merupakan sebuah kebatilan yang sangat batil. Sebuah kebatilan yang sangat batil. Karena ini akan membuat kelasiman tafsiran dia dengan perkataan itu akan membawa kelasiman Allah SWT terbagi-bagi kepada sebanyak makhluk yang ada. Tentu mustahil. Atau Allah menjadi sangat banyak. Allah sebanyak makhluk yang ada. Allah sebanyak manusia yang ada. Allah bersama dengan fulan, Allah bersama dengan fulan, bersama dengan fulan. Ini kebatilan yang sangat batil. Ini adalah kebatilan yang sangat batil. Perkataan yang betul-betul disebutkan dia kufur. Oleh karena itulah Ahlussunnah sangat gampang. Bahwa ma'iyatullah itu, kebersamaan Allah itu, Allah tetap berada di atas, Allah istiwa di atas arsy, Allah dalam ketinggiannya, dan Allah membersamai makhluknya dengan rububiyahnya, dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, dengan peliputannya. Dan Allah membersamai makhluknya yang khusus dengan pertolongannya, dengan pembelaannya. Ini yang diterangkan para salaf kita. Sangat simpel, sangat gampang, dan punya asar yang sangat kuat dalam kehidupan kita. Sekarang kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan ma'iyah ini. Beliau bawakan 7 ayat. 7 ayat itu, yang 2 berkaitan dengan ma'iyah yang amah, yang 5 berkaitan ma'iyah yang khosoh, yang 2 berkaitan ma'iyah yang amah, peliputan hama kepada para makhluk secara umum, dan yang 5 berkaitan dengan ayat Allah yang khosoh. Mari kita lihat ayat pertama. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayam dalam 6 hari. Tsumma stawa, kemudian istiwa 'alal arsy. Kemudian istiwa di atas arsy. Maka istiwa itu tsumma stawa, Allah istiwa di atas arsy. Ini Allah ala wartafa, Allah dalam ketinggiannya di atas arsy. Dan telah kita terangkan kemarin ketika orang mentafsirkan istiwa dengan istaula, itu membawa kelasiman yang batil. Istawa dengan istaula, istawa dengan menguasai. Berarti Allah SWT baru menguasai arsy setelah menciptakan langit dan bumi. Karena summa itu adalah yaitu tartib
menciptakan langit dan bumi dulu, baru kemudian Allah jadi menguasai arsy. Kalau Allah menguasai arsy-Nya baru setelah menciptakan langit dan bumi, sebelum menciptakan langit dan bumi, arsy-Nya dikuasai siapa? Dan kemudian juga istawa itu berkaitan dengan mughalabah. Ini memenangkan sebuah pertarungan. Dulu berarti Allah dikalahkan. Berarti dikalahkan. Siapa yang mau mengalahkan Allah? Sehingga sekarang Allah baru menguasai ini arsy. Maka ini semuanya tafsir yang batil yang sampaikan ahlul bidah, yang merupakan tahrifnya sebagaimana tahrifnya orang-orang Yahudi yang mentahrif kitab Allah Ta'ala. Adapun salaf, ini istiwa ala wartafa, ini berada dalam ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mereka punya syubhat, berarti kalau Allah istiwa di atas arsy, Allah butuh dengan arsy dong. Enggak. Tidak semua yang di atas butuh dengan arsy. Tidak semua yang di atas butuh dengan yang di bawahnya. Langit ini di atas bumi. Dan langit ini tidak menempel bumi. Dan langit ini nggak butuh dengan bumi. Dan langit ini lebih gede dibandingkan dengan bumi. Maka tidak setiap yang di atas butuh dengan yang ini di bawahnya. Kalau itu antar makhluk seperti itu, apalagi berkaitan dengan Allah SWT, amma yasifun, subhanallah amma yasifun. Maksudnya Allah di apa yang mereka sifatkan. Bagaimana Allah butuh dengan makhluknya? Sama sekali Allah nggak butuh dengan para makhluknya. Bahkan makhluknya itu, yaitu semuanya mutlak membutuhkan Allah Ta'ala. Sedangkan arsy ini adalah makhluk Allah, diciptakan Allah. Bagaimana Allah butuh dengan ini arsy yang merupakan ciptaan Allah. Sebelum arsy ada, Allah sudah ada. Bagaimana Allah membutuhkan arsy? Ini semuanya adalah di antara kebatilan-kebatilan ahlul bidah yang benar mereka memaksakan tahrif istawa dengan istawla. Kemudian ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui berbicara tentang masalah ilmu, Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzil minas sama wa ma yaruju fiha, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit, semua Allah tahu. Berkaitan dengan ilmu Allah, Allah tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ungkapan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, sebelumnya Allah bicara tentang ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzulu minas sama wa ma yarju fiha. Itu artinya bahwasanya ma'akum, kebersamaan Allah bermakna yakni Allah mengetahui semua keadaan para makhluknya. Kebersamaan ini adalah ma'iyatullah yang ammah, ma'iyatullah yang umum, di mana Allah mengetahui semua kondisi para makhluknya. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah terhadap semua amal kalian, Allah ini maha kini melihat. Ini ayat yang pertama yang beliau bawakan. Ayat yang kedua, ini ma'iyatullah yang ammah. Ayat yang pertama ini. Ayat yang kedua juga masih berkaitan ma'iyatullah yang ammah. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ini berbisik 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidaklah berbisik 5 orang kecuali Allah yang keenamnya. Wala atna min dalik wala akthar, dan tidaklah lebih sedikit atau lebih banyak kecuali Allah. Wa huwa ma'ahum aina makanu, Allah bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Kebersamaan Allah adalah Allah mendengar bisikan kalian. Nggak ada bisikan kalian yang terlewatkan dari pendengaran Allah. Semuanya bisikan Anda didengar oleh Allah Ta'ala. Didengar Allah. Ini kebersamaan Allah yang amah, yang berkaitan dengan pendengaran Allah. Allah mendengar mereka semuanya. Yang di atas tadi, ilmu Allah dan penglihatan Allah Ta'ala. Ini ya'lamu bima ta'maluna basir. Sehingga ma'iyatullah, artinya ilmu Allah meliputi semua mereka. Allah mengetahui semua keadaan mereka. Dan Allah melihat semua keadaan para hamba. Dan ayat yang kedua ini berkaitan dengan ma'iyatullah. Ini Allah mendengar. Kalian berbisik-bisik apapun, selirih apapun, Allah mendengar semuanya. Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Lalu Allah kaitkan dengan keyakinan dengan kiamat. Semua yang Anda telah bisikkan itu akan Allah kabarkan. Amal-amal kalian bentuknya apapun Allah akan kabarkan dari kiamat kelak. Allah tahu persis, Allah mendengar semuanya. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu atas segala sesuatunya. Sehingga ini juga ayatullah yang amah, yang maknanya adalah ini ilmu Allah, pengetahuan Allah, pendengaran Allah yang meliputi semua para hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga.
Ayat yang ketiga dan 5 ayat berikutnya, 7 ayat semuanya, 2 ma'iyatullah yang amah, yang 5 menerangkan ma'iyatullah yang khasah. Ma'iyatullah yang khasah, yang pertama adalah surat Taubat ayat yang 40, berkaitan dengan kisah antara Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah dan sedang menginap di gua. Yang Allah katakan di dalam ayat ini, illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajaul ladzina kafaru thaniyasnaini id huma fil ghar. Kalau kalian tidak menolong Nabi, maka sungguh Allah telah menolong nabinya ketika mereka diusir oleh orang-orang kafir dari kampung halamannya. Ketika keduanya berada di gua. Dan kemudian Nabi mengatakan kepada sahabatnya, id yaqulu li sahibi, ketika Nabi mengatakan pada sahabatnya, ini Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, Allah bersama dengan kita. Ini menunjukkan bagaimana tawakalnya Nabi dan sempurnanya keyakinan Nabi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pertolongan pada nabinya ketika Nabi diusir oleh orang kafir. Mereka mengusir, membuat sayembara untuk membunuh Nabi dan Allah tolong dengan selamatkan Nabi. Sehingga Allah bisa keluar dari Mekah dalam keadaan aman di malam hari dengan yaitu rencana Allah yang Allah membalas makar mereka yang sangat buruk untuk membunuh Nabi. Allah balas makar mereka sehingga mereka pun nggak tahu tentang keluarnya Nabi. Ketika Nabi di gua berdua, Allah pun tolong kepada Nabi dan sahabatnya tersebut. Yaitu ketika yang ketiga dalam kondisi sangat dahsyat, yaitu Nabi katakan pada temannya Abu Bakar Siddiq, yaqulu li sahibi la tahzan. Ketika Nabi mengatakan pada temannya, jangan kamu sedih. Jangan kamu sedih. Karena pasukan sedang berada di depan pintu gua. Kalau dia ngelongok sedikit, maka dia akan melihat keberadaan kedua orang tersebut. Tapi dengan pertolongan Allah, mereka seakan matanya dibutakan, tidak melihat Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Adapun kisah berkaitan dua berada di depan pintu gua, kemudian ada sarang laba-laba, ini semuanya khurafat. Ini adalah kisah-kisah yang tidak sahih, tidak benar, sehingga tidak ada nilai mukjizatnya berkaitan dengan keberadaan Nabi di gua, lalu pasukan musyrikin ada di depan gua. Yang saat ini mereka ngelong, dia akan melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala seakan-akan butakan mata mereka sehingga tidak melihat Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq di situ. Ini seperti ketika Nabiullah Musa menenangkan kepada Bani Israel ketika dikejar Fir'aun, maka mentok laut sehingga depan laut belakang Fir'aun. Sehingga mereka pun Bani Israel mengeluhkan, inna lamutrakun, kita ini pasti akan dikejar oleh Fir'aun, akan ditangkap oleh Fir'aun. Kata Musa, kallah, enggak, tidak akan mungkin. Inna ma'iya rabbi sayahdin, bersamaku adalah Rabbku. Rabbku pasti akan memberikan petunjuk. Ini jalan keluar dari kejaran Fir'aun. Ini sama ucapan dengan Nabi menenangkan Abu Bakar Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Inna Allah ma'ana, inilah ma'iyatullah yang khasah, yang khusus. Dalam bentuk pertolongan Allah, pembelaan Allah, ini penyelamatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan seorang mukmin dia tenang ketika dibersamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keempat, innani ma'akuma asma'u wa ara. Ini berkaitan dengan keberangkatan Musa dan Harun untuk menghadapi Fir'aun. Yang ada rasa takut. Bagaimana nggak takut? Siapa Musa dan Harun, siapa Fir'aun? Fir'aun pun raja besar, penguasa besar, punya kekuatan, punya wilayah, punya ini kehebatan. Sedangkan Musa dan Harun bekalnya adalah hanya ini pribadi. Tapi Allah yang menjadi backingnya Musa dan Harun. Maka dikatakan, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sungguhnya Fir'aun itu adalah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan. Ucapkanlah kalian berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun dengan ucapan yang layyin, ucapan yang lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan dia mau ingat atau mau dia bisa takut. Sehingga pentingnya berdakwah dengan kalimat yang lembut, dengan ucapan yang lembut, yang lin, dengan harapan orang mendapatkan hidayah Allah, tidak dengan ucapan yang kasar, yang jorok, yang mengumbar kalimat semaunya,
apalagi tanpa adab, tanpa sopan santun, ini akan menjauhkan dan akan memberikan warna buruk tentang Islam. Qala, maka keduanya mengatakan, Musa dan Harun mengatakan, Rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina. Ya Allah, kami takut seandainya Fir'aun itu akan melampaui batas dengan terhadap kami. Ini akan bersikap yaitu kejam kepada kami. Aw ayyatgha, atau akan bersikap melampaui batas. Kata Allah, la takhafa, jangan kamu takut wahai Musa dan Harun, innani ma'akuma, aku bersama kalian berdua, asma'u wa ara, aku dengar, aku melihat. Jangan khawatir, aku bersama dengan kalian berdua. Ini bentuk dukungan, pertolongan, penguatan Allah kepada Musa dan Harun agar hatinya tenang, dia bersama dengan yakni penguasa alam semesta yang mendengar semua perkataan, melihat semua perbuatan, sehingga apa yang terjadi Allah akan tahu, sehingga Allah memberikan dukungan penuh kepada Musa dan Harun. Sehingga jangan takut. Ini adalah penguatan. Itu namanya ma'iyatullah yang khasah. Ma'iyatullah yang khusus, yaitu berkaitan dengan pembelaan Allah, dukungan Allah, penguatan Allah, pertolongan Allah. Ayat yang kelima. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ayat yang ketiga, empat, itu berkaitan dengan bicara tentang dukungan Allah secara pribadi atau person tertentu. Rasulullah SAW, Musa dan Harun. Ini adalah merupakan ma'iyatullah yang khasah berkaitan dengan pribadi tertentu, person tertentu. Kalau ini, ayat yang kelima ini berkaitan dengan sifat. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bertakwa dan orang yang mereka berbuat baik. Orang yang mereka hatinya ada ketakwaan kepada Allah, orang yang mereka berbuat ihsan, beribadahnya berkualitas tinggi. Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tara fa ilam takun tara fa innahu yarak. Allah ihsan itu kamu beribadah kepada Allah sekarang kamu melihat Allah Ta'ala. Kalau Anda tidak melihat Allah, Allah pasti melihat Anda. Maka musyadah dan maka muraqabah. Ini ihsan kepada Allah, ini kualitas ibadah. Ihsan kepada makhluk, yaitu berbuat baik kepada makhluk. Di mana dia berakhlak mulia, berbuat baik kepada hubungan dengan para makhluk Allah Ta'ala. Allah bersama dengan orang yang bertakwa dan berbuat ihsan. Maka kalau ingin dibersamai Allah secara khusus, ma'iyatullah yang khasah, dibela Allah, didukung Allah, ditolong oleh Allah, maka bertakwalah kepada Allah dan berbuat ihsan kepada para hamba Allah, yakni Ta'ala. Demikian juga ayat yang ke-6, wasbiru inallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah kalian, Allah bersama dengan orang-orang sabar. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Ta'ala. Orang yang mereka bisa bersabar dalam segala situasi seperti ini, sehingga dia bersabar di atas agama Allah, dalam beribadah kepada Allah, dalam mentaati Allah, bersabar dalam menghadapi takdir Allah SWT, maka kesabarannya itu akan membuahkan kebersamaan Allah secara khusus kepada dia. Pembelaan Allah, penguatan Allah, pertolongan Allah kepada orang yang mereka ini bersabar. Kemudian ayat yang ketujuh yang terakhir adalah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as-sabirin. Berapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Ta'ala. Ini izin kauniyah. Izin ini takdir Allah yang kauniyah. Allah memenangkan kelompok kecil menghadapi kelompok yang besar. Dan Allah wallahu ma'as-sabirin, dan Allah bersama dengan orang-orang bersabar. Pada waktu perang-perang awal, kesabaran seorang mukmin, satu orang bisa menghadapi 10. Karena 1 banding 10 banding 200. 10 banding 100. 10 banding 100, 20 banding 200, sehingga 1 menghadapi 10. Itu pada awalnya apa seperti itu. Kesabaran, kekuatan kesabaran itu bisa 1 banding 10. Ini karena kebersamaan Allah kepada orang sabar. Maka pendidikan yang harus dimunculkan di tengah-tengah kaum mukminin, bagaimana mencetak orang-orang muslim mukmin yang bersabar. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang ada. Ini akan menurunkan pertolongan Allah SWT. Ini akan menjadikan Allah menolong mereka, membela mereka, bersama dengan mereka. Ini adalah penjelasan tentang ma'iyatullah.
Demikian tentang mayatullah, sehingga mayatullah itu ada yang amah, ada yang khasah. Yang amah artinya berkaitan dengan rububiyah Allah Ta'ala. Allah mendengar, Allah melihat, Allah meliput mereka semua dengan kekuasaannya, dengan rububiyahnya, sehingga tidak ada makhluk yang tidak terliput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mayatullah yang amah. Mayatullah yang khasah, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan dukungan, pembelaan, pertolongan pada orang mereka memiliki sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebutkan, bersabar, menjadi orang yang muhsin, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat yang lainnya. Dan juga Allah memberikan dukungan secara khusus. Allah ceritakan person-person seperti Rasulullah SAW, Musa alaihissalam. Ini adalah apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya, yang apabila ayat-ayat ma'iyah ini yaitu merasuk dalam hati kita, maka yang pertama akan melahirkan jiwa muraqabah. Karena kita senantiasa merasa selalu dalam pengawasan Allah. Allah melihat kita, mendengar kita, Allah meliput kita, Allah ini mengetahui semua keadaan kita. Ini akan melahirkan muraqabah dalam hati seorang. Dia senantiasa akan berada dalam pengawasan, merasa dalam pengawasan Allah, sehingga akan melahirkan jiwa-jiwa yang sangat ini luar biasa. Yang kedua, ini akan menguatkan tawakal seorang mukmin, bahwa dia dibersamai Allah Ta'ala. Dia tidak takut dengan musuh. Dia bersamai Allah SWT. Dia akan memunculkan pribadi yang bertakwa, yang bersabar. Karena Allah akan bersama dengan mereka. Ini yang saya kita sampaikan, semoga manfaat. Kita cukup sekian dulu. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan sifat kalam. Dan sekali lagi, bahwasanya takwilan alul bid'ah, ma'iyah, dengan ini kebersamaan yang bercampur, ini melazimkan kebatilan-kebatilan, akan menjadi sebuah keyakinan ittihadiyah, manunggaling Allah Gusti, atau Allah kemudian mereka katakan Allah di mana-mana, sehingga Allah dicomberan, divisi segala macam. Kemudian juga atau Allah terbagi-bagi karena Allah sebanyak makhluk yang ada, karena setiap kita ada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya kebatilan-kebatilan dari takwilan ahlul bid'ah. Adapun Ahlus Sunnah meyakini sebagaimana nas yang ada, bersama dengan Allah dalam ketinggiannya, Allah istiwa di atas arsy, Allah dalam ketinggiannya, Allah bersama dengan ini hambanya dalam masalah rububiyah, ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, dan juga kebersamaan Allah yang khusus kepada hamba Allah yang mukmin, yang bertakwa, yang bersabar, dan seterusnya. Demikian, semoga manfaat dan semoga menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semuanya berkaitan dengan Allah SWT, sehingga kita memiliki muamalah yang lebih lurus terhadap Allah Ta'ala. Jazakumullah khair. Ada pertanyaan? Ada beberapa pertanyaan yang masuk dari sosial media. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menanggapi atau memahami bahwa Allah itu ada di hati manusia? Iya, itu yang tadi kita katakan. Maksudnya apa Allah di hati manusia itu? Kalau artinya itu adalah Allah itu, zat Allah di hati manusia, itu melazimkan kebatilan sangat batil. Berarti Allah sebanyak manusia, setiap hati manusia memiliki hati. Atau kalau itu khusus muslim, Allah di hati setiap muslim, berarti Allah sebanyak orang muslim yang ada. Ini kebatilan. Maksudnya Allah bersama dengan kita, sekali lagi tadi, bahwasanya Allah memberikan pembelaan kepada kita. Atau maksudnya muraqabah, Allah mengawasi kita, Allah yaitu mengetahui kita, Allah ini pendengarannya mendengar semua perkataan kita. Ini adalah maksudnya adalah ma'iyatullah seperti itu. Sehingga orang mengatakan Allah di hati itu maksudnya apa? Kalau maksud itu Allah zatnya di hati manusia, ini kebatilan yang sangat batil, yang berarti Allah sebanyak muslim yang ada atau manusia yang ada. Ini tentu adalah kebatilan dan kekafiran. Wa ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ruwatan itu termasuk syirik? Ya, antum perjelas apa itu ruwatan. Ruwatan itu apa? Mintanya kemana? Caranya bagaimana? Itu adalah budayanya dukun, para dukun yang ada yang kita kenal. Dan minta dan dukun adalah dunia akrab dengan syaitan, dukun adalah wali-wali syaitan. Itu adalah budaya kesyirikan. Kalau kita pengen selamatan, biar selamat, ya kita ini bagaimana menjadi orang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu jalan keselamatan dan kemuliaan. Yaitu memiliki iman, memiliki ketakwaan, itu jalan keselamatan. Yaitu yang berkaitan dengan keselamatan, itu ada pada Allah SWT. Allah adalah, pemberi keselamatan. Allah Subhanahu wa taala adalah sumber keselamatan. Allah As-Salam,
Allah yang memiliki, Allah sumber keselamatan, yang memberi keselamatan. Allah selamat dari semua cacat dan aib. Kalau kita ingin selamat, mintalah kepada Allah SWT. Dan dengan cara kita menjalani agama Allah Ta'ala, maka Islam dikatakan agama Islam adalah agama keselamatan. Kalau ingin selamat, Anda hendaklah berjalan di atas jalan Islam. Adapun ruwatan semisalnya itu adalah tradisi perdukunan, tradisi orang musyrik yang tidak ada dalam agama kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian kita cukupkan sekian. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.